sih lebih pemanasan aja ya. Ya, silakan Anton. Pemanasan aja ya. Ya. Baik, sebelum itu yang bisa on video boleh on video, yang nggak bisa juga apa. Sekarang yang punya tangannya boleh diangkat. Oke, sekarang bentuk satu jari. Tangan kanan Jo, tangan kiri nggak boleh. Tangan kanan, tangan kiri bentuk satu jari, benar. Nah, sekarang biar kita lebih bisa mendengarkan nanti sharing dari jaga jarak, masih belajar. OPDKW, kita renggangkan semua muka kita, karena dengan kita mengurut ini, dengan kita mengurut muka nih, kita bisa membawa perasaan positif agar kita bisa mendapatkan konsentrasi dari OPDKW ya. Sekarang seperti ini semua ya, diurut. Nah, diurut seperti ini. Oke, sekarang setelah dari hidung, dari pipi lagunya tuh kayak bersifatnya tuh memuja gitu. Nah, dari pipi juga, lalu di kepala juga. Nah, diurut-urut. Lalu semuanya bentuk lingkaran. Yang susah masuk kacamata. Nah, sekarang sudah. Oke, 2 jari sudah. Sekarang nanti saya akan coba bilang aiwe, tapi seperti ini. Aiweo. Jadi kita lebih renggang aja ini ngomongnya. Oke, coba ya semua ya. 1, 2, 3. Aiweo. Nah, itu aja dari saya. Luar biasa. Jadi lebih ringan rasanya. Oke, mungkin Anton sudah bagus. Anda boleh ke step selanjutnya. Setelah Anda menyampaikan ini, coba sedikit memberikan motivasinya sedikit ke kita, maknanya mulai coba dilatih. Masuk maknanya ini ya, dari yang apa kita lakukan tadi ya. Ya, kira-kira aja membungkusnya menjadi sesuatu yang menarik. Nah, jadi kira-kira kenapa sih saya tadi melakukan ini? Sebelum kita mau mendengarkan orang lain atau sebelum kita mau konsentrasi, tentunya kita harus pemanasan kita harus dari muka. Karena kenapa? Dari awal aja ujung sana kita mau dengarkan aja rasanya kayak kaku ya. Tapi kalau kita kayak begitu ya, sama saya mengeluarkan suasana, dengan kita mau urut muka tadi, kita urut, terus kita mulut juga kita pemanasan, rasanya lebih ringan aja dan tentunya pasti lebih fokus. Itu menurut saya sih. Ya. Wah, luar biasa sekali nih Anton ya. Kamu sudah bagus ya. Tinggal paling nanti coba latih di pertemuan nanti berikutnya cara untuk mengajaknya. Kalau tadi kan langsung ya semuanya angkat tangan ini. Langsung, ya. Jadi ada pengantarnya dulu di depan. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, supaya semuanya jauh lebih ceria, lebih sehat, saya punya sebuah permainan untuk Anda semua. Jadi, yuk yang ini gini. Jadi ada pengantarnya dulu. Ya, tadi sudah bagus. Tinggal bagaimana ada pengantarnya, kemudian Anda ajak mereka untuk melakukan aktivitas Anton. Kemudian ketika mau sesi pemaknaan, mungkin tadi boleh ditanya dulu. Kira-kira menurut teman-teman apa nih maknanya? Ditanya, baru nanti Anton beri makna. Tapi udah keren kok. Luar biasa. Andi, ada mau coba permainan apa? Bebas Andi. Mau tepuk atau mau apa yang mungkin pernah terpintas untuk sharing sebelum masuk ke materi? Belum ada kok. Atau teka-teki ke materi kok. Atau teka-teki apa? Oke, siap. Jeffrey, silakan Jeffrey. Jeffrey, boleh share? Mungkin pernah dapat teka-teki apa? Atau ada tepuk apa yang sudah diciptain ataupun senam? Silakan Jeffrey untuk prakteknya. Ya, pasti pernah dengar. Bukan, maksud saya pasti pernah dengar ice breaking apa? Atau Anda hanya mengulang ice breaking yang pernah Anda dapat? Apa yang pernah Anda baca? Apa yang pernah Anda ingat? Coba Anda latih. Karena kunci dari Zoom ini adalah Anda praktek. Kalau Anda hanya mau melihat ice breaking-nya aja, Anda bisa nonton YouTube, Anda bisa baca Google. Tapi sesi Zoom ini adalah Anda dilatih. Oh, tadi Anda pembawaannya seperti ini, kurangnya seperti ini, lebih ditingkatkan lagi seperti ini. Ini yang mahal harganya sebenarnya di Zoom-nya ini. Kalau Anda mau nonton YouTube, Anda nonton. Tapi Anda hanya di level, oh permainannya seperti ini.
kemudian selesai. Tapi bagaimana Anda melatih mental? Kita nggak tahu apakah pandemi ini kapan berakhirnya. Tapi dengan Anda sudah pede untuk bawain ice breaking, walaupun secara online, Anda mau ngapain pun di dunia media sosial, Anda akan lebih mudah. Karena kepercayaan diri Anda udah terbentuk. Ya, mungkin ada permainan apa, Anda hanya ngulang. Tidak masalah, orang sudah tahu, orang sudah pernah, itu tidak masalah. Yang paling penting, cara Anda membawakannya. Itu yang penting. Ya, pikir-pikir dulu. Gak apa-apa. Diki, ada yang dimainkan? Mungkin sharing apa? Teka-teki atau pernah mau ajak apa? Bebas? Jaringan lagi buruk. Apa? Jaringan lagi buruk? Jaringan. Oke, siap. Anton sudah, Andi sudah ya. Jeffrey sambil pikir-pikir ya. Ibu Elsa mungkin boleh share tepukan mautnya sama senamnya yang telah dilatih kurang lebih 5 tahun 5 malam. Iya. Silakan Bu Elsa, mungkin boleh share. Iya, untuk memotivasi anak-anak milenial kita ini. Iya, biar mereka tambah semangat nih. Luar biasa nih Bu Elsa. Sayang nih kalau nggak di. Silakan Bu Elsa. Gitu ya. Iya. Ya, teman-teman, saya ingin mengapresiasi buat teman-teman semua yang ada di tempat ini, bahwa teman-teman semua itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena mau belajar di tengah kondisi seperti ini, mau belajar itu luar biasa, orang-orang yang hebat. Sesuai dengan ini tugas Pak Freddy mengenai tepukan, ya saya ingin mengapresiasi teman-teman semua di sini dengan tepukan, tepuk hebat. Saya mulai dari satu jari dulu. Ya, satu jari kita tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang pindah langsung jari 2 gini, 3 kali. Terus ada pindah 3, terus keempat. Habis itu 5 jari semua. Tapi semua ketika 5 ini berpindah ke 5 jari bersama-sama ngomong, yeay! Terus ada Anda hebat, gitu ya. Kita coba sama-sama ya. Untuk orang-orang hebat di tempat ini, mari sama-sama kita akan tepuk hebat. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5 sama-sama. Yeay. Anda hebat. Hebat, Pak Ferdi hebat. Mungkin sekali lagi Bu Elsa, sangat menarik. Boleh sekali lagi semuanya kita ikutin lebih semangat lagi. Karena ini sangat menarik sekali nih ya, luar biasa. Oke, sama-sama ya. Sama-sama kita mulai dari satu jari. Paham semua ya, rule-nya ya. Jadi kita tepuknya mulai dari satu jari, berpindah ke 2, 3, 4, dan 5 jari, 3 kali. Jadi satu jari, 1, 2, 3. Langsung pindah ke 2 jari, 1, 2, 3. Pindah ke 3 jari, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5-nya ini sama-sama, kita tepuk tangan sama-sama sambil berkata ye. Terus Anda hebat. Paham ya? Siap semuanya. Oke, mulai 1. Iya, mulai ya. 1, 2, 3 untuk orang-orang hebat. Mulai 1, 2, 3, 4. Yeay, Anda hebat. Luar biasa. Keren. Energinya, semangat Bu Else, cara membawakannya membuat saya bergairah hari ini ya. Keren banget nih Bu Else ya. Oke, mungkin pesannya boleh mungkin di-share pesannya untuk kita semua Bu Else, pesannya. Ya, jadi ketika kita melakukan pekerjaan kita, seorang diri mungkin tidak terdengar. Ketika satu jari ini tepuk-tepuk ini tidak begitu terdengar. Tapi kalau kita mungkin ada berdua lebih mulai terdengar. Kalau sampai 5 terdengarnya lebih ramai ya. Jadi kalau kita bekerja bersama-sama satu dengan yang lain, saling mensupport di tempat ini, kita saling memberi semangat, kita saling support dan memberikan misalnya ada tugas kita lakukan, entah itu tidak usah mikir, waduh saya juga baru belajar.
Jadi ini pun juga nyoba-coba, tapi saya berpikir seperti Pak Ferdi bilang, kalau hanya dengar di YouTube itu biasa. Tapi di sini mahalnya itu apa? Kita bisa berlatih dengan coach yang luar biasa. Ya, jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini, kita bisa berlatih, nggak usah malu dengan yang lain. Kita bisa mengupgrade diri bersama-sama, itu menjadi orang-orang yang lebih hebat. Gitu coach dari saya. Luar biasa. Saya izin ambil Bu ya untuk pembukaan training saya selanjutnya. Keren banget ini tepuknya. Bukan hanya royalti. Aman Bu. Tapi yang saya salut bukan hanya tepukannya, tapi meaning dari 1 sampai 5 benar-benar out of the box dan benar-benar wah, brilliant idea. Dan saya benar-benar kagum kalau Ibu Elsa melestarikan ini di media sosial, banyak anak-anak yang akan terhibur dan tercerahkan. Karena ilmu Bu Elsa sangat luar biasa ya. Aura mengajarnya, aura keceriaannya, saya sangat salut ini. Keren banget Bu Elsa, luar biasa. Thank you. Keren. Sempurna dari konten, dari ini benar-benar keren. Mungkin sedikit catatan untuk Bu Elsa, untuk teman-teman juga ada gambaran. Ketika kita menjelaskan permainan yang seperti tadi, kita mungkin ada sedikit jeda untuk memastikan. Baik teman-teman, saya punya tepukan yang sangat seru ya. Cara tepuknya seperti ini. Nanti kalau saya tepuknya 1, nanti teman-temannya 3 kali seperti ini. Kita coba ya. 1. Yuk semuanya coba 1. Di jeda dulu, kita pastiin mereka ngikut dulu. Kemudian 2, siapin jarinya 2. Kita mulai ya, 3 kali. 2. Yuk tepuk 3 kali. Jadi ada jeda dulu. Kita pastiin dulu, Bu Elsa, untuk memastikan mereka tergiring oleh kita. Paling itu aja, Bu Elsa. Bagaimana kita step? Iya, coach. Ya, sorry. Tapi kondisi online seperti ini kan kita memang tidak bisa memantau ya. Berarti betul, setuju. Acara-acara yang offline. Ya, betul. Untuk yang offline. Yes. Untuk yang offline ada perlu giring memastikan per step. Kalau online udah oke. Good. Ini catatan kalau misalnya offline perlu untuk semuanya 1, kita coba ya 1. Paham ya? 2, mudah kan? 3. Nah jadi ada jeda, jangan langsung 1 begini, 2 begini, 3 begini. Nah mereka akan kurang dapat engagement. Tapi kalau di offline itu akan keren. Tapi kalau di online ini sudah oke banget, dengan sesingkat mungkin, meaning yang powerful, keren Bu Elsa, luar biasa. Oke, tepuknya sudah, jogetannya yang belum. Ya. Senamnya silakan Bu Elsa. Mahakarya, kapan lagi melestarikan karya-karya hebat sedunia? Mungkin kalau kita kumpulin udah jadi karya untuk Indonesia nih ya. Oke, silakan Bu Elsa. Gimana kalau mulainya dari Pak Ganda dulu ya? Pak Ganda yang mulai dulu nih, Coach. Saya yang terakhir aja. Ayo Pak Ganda ditantang tuh. Tepuk sales. Ayo Pak. Tepuk sales Pak Ganda. Iya, tepuk sales. Dia sekali tepuk uang ya. Tantangan Pak Ganda. Wah, nih tantangan nih Pak Ganda nih. Ditantang peserta nih Pak Ganda. Ya. Joget. Ayo joget. Lihat Pak Ganda saya. Yo. Ayo Pak Ganda. Tapi tunggu. Kalau lihat Pak Ganda joget, nambah royalti lagi nih. Jarang-jarang Pak Ganda mau joget nih, nambah lagi nih. Ayo Pak Ganda, goyang dumang, ubur-ubur. Silakan nih Pak Ganda. Yo. Apa? Nggak bisa. Tidak, Bu Elsa ajak joget. Enggak. Bu Elsa jogetin, nanti Pak Ganda ngikut. Iya, Pak Ganda hebohin nanti. Gitu Pak Ganda ya.
Bu Elsa joget, kita ngikut. Andi aja, Andi itu. Andi sama Anton tuh loh. Andi atau Anton itu. Ya, ya. Ya, tanya Anton yang sudah siap ini, Coach. Belum. Ya. Belum siap. Gini, itu yang badannya kecil-kecil, kalau gendut ini goyangan lucu gitu. Oke. Ya, silakan. Anton, joget. Aduh, lagi mikir dulu nih kok. Oh. Ibu Elsa lah, Ibu Elsa kan udah siap tadi jogetannya. Ya, kita belajar dulu jadi yang lain. pro nih soalnya nih. Ya. Jeffrey, Nanti saya akan menentukan nih. Jeffrey. Oke. Oke, Nanti ya. karena saya sudah ngomong. Maksudnya kalau di tempat ini kita nggak berani coba, sayang banget. Ya. Ya. Coba. Sebetulnya ya juga malu juga. Ya, oke. Saya akan coba. Jadi teman-teman tahu lagunya Mbak Suret nggak? Tahu. Ada yang tahu? Mbak Suret. Tak gendong. Tak gendong tuh. Ya. Coba itu Anton mungkin nadanya seperti apa tahu? Tak gendong kemana-mana. Ya, ya. Pak Ganda, ayo nyanyi. Yang itu, yang Mbak Surip yang ini. Bangun tidur. Ada. Tidur. Ya. Bangun lagi. Tapi kita mau pakai yang Anton ini. Oh ya, Anton. Oke. Gendong. Siap. Ya. Gendong kemana-mana. Ya. Ya, siap. Ya. Ya, jadi kita sudah tahu ya lagunya tak gendong kemana-mana. Nah, kita simpel aja bikinnya lagu ini aja. Tak gendong kemana-mana 2 kali ya. Tak gendong kemana-mana. Nadanya seperti itu, tapi nadanya seperti itu, tapi kata-katanya diganti ya. Jadi kata-katanya itu ku yakin, ku pasti maju. Yang kedua, ku yakin, ku pasti sukses. Terus nada tambahnya maju, sukses, amin. Yang percaya kita semua maju, sukses, nyanyi bareng-bareng lo ya. Yo. Siap. Omongan kita, doa kita lo ya. Siap. Siap. Siap ya. Siap, Bu. Nah, Oke. tapi sebelumnya ada tambahan. Nanti di awal dan di akhir kita kasih tambahan. Mbak Suret kan ininya yang di pertama gini. Ya, saya tuh mau nyoba seperti itu Pak Ganda. Tapi orang itu. Nah, tapi kita simpelkan aja ya. Siap. Jadi terus Oke, biasa ya. yakin tangannya gini ya. Tangannya kita taruh di dada kita. Iya, silang ya. Aku yakin. Ya. Coba dulu ya, kita Siap. coba dulu ya. Siap. Pertama, Haha. ku Yakin. pasti maju. Pasti maju. Yakin. Pasti maju. Pasti sukses. Mesti sukses. Sukses. Amin. Sebelum selesai tambahan. Yakin toh? Hahaha. Gitu ya. Yakin toh? Oke. Nah, teman-teman paham ya? Siap. Yuk. Coba lihat. Yang pasti yakin bahwa kita maju dan sukses, ayo nyanyi. Oke, siap. Yuk. 1, 2, 3. Hahaha. Ku yakin Pasti maju. Pasti maju. Ku yakin. Ku pasti sukses. Maju. Maju. Sukses. Amin. Amin. Yakin toh? Yakin toh? Yakin toh. Nah, gitu, Kut. Luar biasa ya. Keren. Keren. Ini Pak Peter rekamin jangan-jangan ya. Pak Peter diam-diam gak online, dia rekamin dia. Luar biasa. Bu S, next nanti saya pakai ini buat ke ini isi ke anak-anak nih. Yakin? Gayanya itu loh. Yakin pakai ini toh? pasti. Yakin toh? biasa. Amin. Mantap. Yakin toh?
Oke. Silakan Bu Elsa masuk ke meaning dari permainan ini, apa yang bisa kita ambil dari senam. Yakin toh? Kalau dari permainan ini, saya ingin maksud mengajak teman-teman semua itu bahwa kita percaya bahwa kita pasti maju, kita pasti sukses karena Tuhan itu ada di dalam kita. Itu Ini Semarang harus hati-hati nih. MC jobnya bakal diambil Bu Elsa semua ini jobnya ya. Jadi MC Semarang harus hati-hati nih. Boleh Bu Elsa sampingan untuk MC? Saya enggak di properti ya. Siap saya. Sampingan MC, sampingan. Samping agenda. Saya IO kan, gitu. Trainer ice speaker dari Semarang. Wih. Saya royalti aja Pak Ganda. Gitu ya. Keren Bu Elsa. Luar biasa. Mantap. Pembukaan yang top ya. Oke, Jeffrey, sudah ada kepikiran mau bawain apa? Bebas. Yang Anda pernah dapat, mungkin teka-teki logika atau misalnya mau senam, mau apa yang pernah Anda dapat. Mungkin mau share, silakan. Sayang momennya, Anda sudah online, sudah luangin waktu, ilmu sudah dapat, motivasi sudah dapat. Jeffrey? Maaf kok, rumah lagi bising kok. Ya, Rame lagi. Oh lah ya. Ada permainan? Rumahnya lagi bising, lagi rame. Oh ya. Oke. Anton, salah. Nanti Andi, ikutnya. siap aman. Andi, come on Andi. Nah, apa ya? Bebas Ini yang kau pernah dapat tapi diulang lagi. Maksudnya ini untuk ngelatih kau jadi skill gitu. Bebas, kau mungkin pernah lihat dari siapa, mau soal, mau senam, mau tepuk, bebas. Hanya mengulang lagi aja. Kau pernah lihat ice breaking apa? Tinggal dibawain lagi baik. Bebas, mau tepuk. Lagi mikir sih, aku lebih kayak mungkin teka-teki. Ya, boleh. Teka-teki apa ya? yang konyol. Sudah yang... lagi tak coba cari ya. Oke. Sambil ini ya. Oke, sudah semua. Anton, mau ada senam tambahan? Anton? Gimana? Mau ada senam tambahan? Bentar. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman sambil pikir, sambil saya lanjut materi. Nanti jam 4-an kita coba praktek lagi, ya. Oke. Sebelumnya saya tepuk tangan dulu untuk semuanya yang hadir pada hari ini. Anda hebat, ya. Seperti kata Bu Elsa, luar biasa ya, semangatnya ya. Dan sekali lagi, apapun yang dapat Anda dapat hari ini, yang jauh lebih penting adalah bagaimana Anda benar-benar praktek. Apalagi sesi Zoom ini tersisanya hanya 1 kali lagi tinggal. Sisanya Anda hanya nonton. Dan Anda boleh video call saya kalau Anda mau minta dikoreksi atau minta saran, Anda boleh video call ya. Oke. Sekarang saya akan sedikit share. Kemarin kita sudah masuk tepuk, sudah masuk senam. Dan Anda hari ini sudah membawakan tepuk dan senam yang luar biasa. Kemudian hari ini kita akan masuk ke materi teka-teki dan permainan. Dan minggu depan kita akan masuk ke magic, ke sulap. Tentunya hari ini saya akan memberikan beberapa contoh teka-teki sama permainan. Yang harapannya nanti Anda akan praktek teka-teki sama permainannya ini di minggu depannya. Jam 3. Cukup dimengerti aturan mainnya? Jadi hari ini saya akan coba share teka-teki sama permainan. Nanti minggu depan Anda praktek. Ya. Oke. Sekarang saya akan masuk dari teka-teki terlebih dahulu. Ya. Saya punya sebuah permainan teka-teki. Ini adalah permainan pola. Silakan Anda coba analisis dan Anda coba tebak. Ya. Oke. Clue-nya adalah, perhatikan baik-baik, clue-nya adalah harta yang paling berharga. Saya ulang sekali lagi, clue-nya adalah harta yang paling berharga. Siapapun boleh menjawab. Saya ulang sekali lagi, siapapun boleh menjawab yang ada di ruangan ini. Anda analisa. Clue-nya adalah harta yang paling berharga.
Merah ditambah merah sama dengan merah. Merah tambah merah jadinya merah. Biru ditambah biru jadinya merah. Pertanyaannya, kalau misalnya hijau ditambah ungu, jadinya apa? Oke, silakan. Jeffrey, boleh jawab jadi apa? Hijau tambah ungu, jadi apa Jeffrey? Jeffrey? Tunggu kok, mikir dulu kok. Oke, Andi, terlintas saja. Andi? Putih. Salah. Mungkin. Bu Elsa? Selesai. Hijau. Salah. Ton, jawab Ton. Biru. Wih. Sekarang Anton, Anda mainkan ke mereka. Silakan Anton. Semuanya perhatiin soal dari Anton. Perhatiin soalnya. Clue-nya adalah, perhatikan baik-baik. Clue-nya adalah harta yang paling berharga. Saya ulang lagi. Clue-nya adalah harta yang paling berharga. Anton, silakan mainkan. Ungu ditambah dengan ungu, kasih warnanya apa? Woi, pintar Anton, luar biasa. Ilmu baru nih. Bu Elsa apa? Bentar, aku gunting loh. Bingung. Tebak-tebak aja. Anda harus banyak tebak, baru teranalisa. Ungu. Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Ungu. Ungu ditambah ungu, salah. Jeffrey? Ungu ya? Biru. Mungkin. Apa? Ungu. Biru, bukan itu. Salah. Tes. Ungu. Ungu salah juga. Diki? Apa itu? Diki? Harta yang berharga. Apa soalnya tadi? Ungu ditambah ungu, warnanya jadi apa? Kasih warnanya. Warna kuning kali. Salah. Tapi gila emang nih. Oke, jawabannya Ton. Jawabannya warnanya hijau. Hijau. Soal baru lagi. Hijau ya? Benar. Ya, fokus. Ton, bawain soalnya. Ya. Hijau. Semuanya fokus. Clue-nya adalah harta yang paling berharga. Harusnya Bu Elsa cepat jawab ini. Karena Ibu Elsa paling suka ini. Oke, Ton, silakan Ton. Oke. Merah ditambah biru ditambah biru. Warnanya jadi apa? Kasih warnanya. Ayo. Datang bos. Anda harus banyak jawab. Sumpah keterlaluan juga soalnya. Yang di grup harus banyak jawab, baru Anda bisa analisa. Anda diam, makin nggak ketemu. Jawab aja walaupun salah. Sehingga Anda bisa analisa. Salah. Hubungan harta yang paling berharga sama warna tuh kayak mana mau sinkron kan? Nah, itu serunya. Itu seninya. Seni permainannya itu. Mana harta paling berharga? Oke, jawabannya apa Tan? Jawabannya? Soalnya apa tadi? Merah tambah biru tambah Merah biru. tambah biru. Biru. Merah tambah biru. Putih ya? Salah.
Oke. Hijau. Salah. Jawabannya, Ton? Merah. Merah. Oke, ulang lagi, Ton. Kasih yang muda-muda, Ton. Kasih muda ya. Merah ditambah merah. Hasil warnanya jadi apa? Merah tadi. Merah tadi benar. sudah dirumus. Sudah dirumus tadi di awal. Sudah Yang ya? lain, Ton. Biru ditambah biru. Oh, belum ya? Biru tambah biru ya? Sudah. Tambah biru merah. Oh, Sudah. tadi. Main kurang, Ton. Main kurang. Main kurang aja ini ya. Ya. Merah kurang biru kurang hijau. Tapi susah ini ya. Nah, gini aja, sudah. Lihat aku. Ya, aku bantu Gini. Anton. Oke, semuanya lihat baik-baik. Oke. Konsentrasi. Judulnya adalah clue-nya harta yang paling berharga. Untuk yang baru bergabung, clue permainannya adalah harta yang paling berharga. Simak baik-baik. Jika merah ditambah merah, hasilnya merah. Biru ditambah biru, hasilnya merah. Maka abu-abu tambah abu-abu tambah abu-abu tambah abu-abu tambah abu-abu, abu-abunya 5 kali dicampur-campur, jeblek. Jadi apa? Abu-abunya 5 kali Merah. dicampur. Jadi apa? Apa? Merah. Salah. Bu Elsa? Yeay! Luar biasa Bu Elsa. Kita tes apakah Bu Elsa hoki atau paham ya. Kita coba tes. Hoki atau paham. Hoki atau paham beda-beda tipis ya. Simak baik-baik ya. Oke, siap-siap. Hijau dikurang coklat. Jadi apa? Hijau dikurang coklat. Jadi apa? Bu Elsa? Biru. Salah? Biru. Salah? Jadi bingung, Kos. Ungu. Jingga. Oke, yang jawab ungu tadi siapa? Ungu. Yang jawab ungu siapa? Aku. Paham nggak? Atau hoki? Hoki. Oke, sekali lagi, siap-siap. Dah. Tadi jawabannya ungu. Betul. Simak Tapi baik-baik. betul ya? Betul. Betul ya? Betul. Simak baik-baik ya. Logik, dan logik. Clue-nya adalah harta yang paling berharga, ya. Gimana? Sorry. Ya, gimana Bu Elsa? Tadi ininya apa sinyalnya? Oke, nggak apa-apa. Ya, sinyalnya putus tadi jadi. Oke. Maksudnya nggak tahu itu tadi penjelasannya Belum penjelasan ini. Masih dibuat pusing. Belum penjelasan. Soal baru ya. Siap-siap. Soal baru. Siap-siap. Saya berikan yang paling mudah. Harusnya bisa langsung ditebak. Yang paling mudah sekali, ya. Simak baik-baik. Ya. Ya. Biru dikurang biru. Ini paling mudah. Biru dikurang biru. Ini paling mudah nih. Kalau aku sudah jawab ini harusnya sadar. Biru dikurang biru. Jadi apa? Biru. Hah? Biru. Salah. Biru. Salah. Jepri? Kurang biru. Bukan biru ya kok? Bukan. Ya apa? Bu Elsa? Biru. Salah. Anton, jawabannya? Ini teka-teki Logik. ini teka-tekinya bersifat logik ya. Logik. Apa nih yang biru? Biru dikurang biru. Jadi apa, Ton? Jadi apa ya? Kate warna. Tidak ada warna. Tidak ada warna. Biru Nggak jauh, sumpah. dikurang Itu tuh, biru. itu. Jawabannya tidak ada warna.
Serius ini. Itu sulit. Logik ini. Oh, ini mempermudah. Jadi biru dikurang biru, jawabannya adalah tidak ada warna. Bener kan? Oke, siap-siap ya. Konsentrasi. Serius ini. Terakhir ya, terakhir. Mudah-mudahan bisa jawab. Aku kasih yang paling mudah. Fokus, dan Ada fokus. warna lagi. Ya, siap-siap. Mudah ini, mudah. Simak baik-baik ya. Biru dikurang coklat, dikurang coklat. Saya ulang lagi. Biru dikurang coklat, campur, jeglek. Jadi warna apa? Biru kurang coklat. Silakan. Jepri? Andi? Biru. Oke, salah. Bu Elsa? Belum paham ini belum dapat clue-nya. Clue-nya adalah harta yang paling berharga. Kalau Anda bisa membaca secara tembus pandang, jauh ke depan, Anda akan mendapat petunjuk. Jadi mau soal apapun yang saya bawakan, kuncinya tetap satu. Tidak akan lari. Dan jawabannya itu pasti. Saya ulang lagi. Biru dikurang coklat, campur, jeglek. Jadi warna apa? Oke. Dani mau coba jawab? Dani, Yoga? Pak Peter nih, Pak Peter harusnya bisa nih. Pak Peter logiknya tinggi banget ini. Seluruh soal logik saya di lahapnya kemarin ya. Oke, coba yang ini Pak Peter gimana? Oke, silakan. Andi? Andi lagi pergi. Bu Elsa, kira-kira apa? Diki mau coba jawab? Biru dikurang coklat. Kata Pak Peter hijau. Salah. Coach. Salah. Anton, jawab Ton. Tadi apa? Biru kurang coklat. Biru, ya biru kurang coklat. Jawaban yang benar adalah? Oh, bukan hijau ya? Jawaban yang benar adalah, perhatikan baik-baik. Jawaban yang benar adalah hijau. Oh. Benar Pak Peter? Pak Peter dapat kayaknya. Benar Pak Peter? Setuju Pak Peter? Oke, coba satu lagi. Satu lagi nih Bu Elsa. Ya. Pastiin Pak Peternya paham atau Siap. enggak. Sekali lagi ya. Paham. Oke, siap-siap. Kalau soal ini paham, Pak. Ya, Pak Peter nih luar biasa nih ya. Oke, siap-siap. Apakah benar berhasil? Merah dikurang merah. Hasilnya apa Pak Peter? Tidak ada warna. Wih. Luar biasa Pak Peter. Terakhir sekali lagi memastikan ya. Terakhir. Yang lain coba pikir kenapa jawabannya bisa itu. Fokus ya. Biru. Pak Peter jangan jawab dulu, saya lempar terakhir baru ke Pak Peter ya. Semuanya jawab dulu. Biru dikurang hijau, dikurang ungu. Jadi apa? Saya ulang lagi. Biru dikurang hijau, dikurang ungu. Jadinya apa? Anton? Nanti. Jepri? Jadinya putih. Salah. Jadi apa nih soalnya? Biru dikurang hijau, dikurang ungu. Oke. Diki? Apa Diki? Merah. Salah. Oke, coba Pak Peter jawabannya apa? Tidak ada warna. Wih, dapat Pak Peter, luar biasa Pak Peter ya. Ibu Elsa sudah dapat? Sudah. Paham? Oke. Sudah, Coach. Paham? Oke. Coba Ibu Elsa buat soal biar paham dan bisa memainkannya. Oke, Ibu Elsa buat soal biar yang lain. Merah.
Merah dikurang biru. Ditambah hijau. Merah dikurang biru. Merah dikurang biru. Ditambah hijau. Oke, hasilnya apa? Ayo. Andi? Jeffrey? Ya, belum tahu. Oke. Padahal Pak Peter sudah bisik-bisik itu, udah benar itu. Anton? Anton, apa jawabannya Anton? Tadi merah kurang biru, Kurang hijau. ditambah hijau. Oh ya, ditambah hijau. Hijau sama ungu. Hijau ungu. Nah, kacau ini. Perlu bawa ke dokter mata nih. Perlu bawa ke dokter mata nih untuk tes buta warna ini. Kacau ini. Sudah tahu tapi masih bisa salah. Kacau. Ini perlu bawa ke dokter ini Anton ya. Dokter buta warna. Tidak ada warna. Tidak ada warna. Lah. Iya. Oke, Bu Elsa, jawabannya apa Bu Elsa? Biru hijau. Biru hijau. Iya. Wih, tobat. Oh iya, astaga. Kacau buta ini. huruf, buta warna. Buta warna nih ya. Oke, sekarang semuanya perhatikan baik-baik. Logika penjelasan dari clue-nya adalah harta yang paling berharga. Silakan Ibu Elsa untuk menjelaskan biar teman-teman paham. Inilah jawaban dari harta yang paling berharga. Silakan. Iya. Jadi ini sebetulnya yang menemukan Pak Peter. Kalau saya Nebeng gue. tutoran Pak Peter. Emang Pak Peter kalau logika jangan dilawan lah ya. Cari lawan lain lah katanya. Ya, berarti harusnya Pak Peter yang jelaskan ya, Coach. Bebas Ayo, ya. Pak Oke, silakan. Oke, silakan Pak Peter. Jadi itu warna-warna duit itu, Pak. Oke. Ya, warna uang. Jadi merah itu tadi kan clue-nya harta paling berharga. Jadi pertama saya juga bingung juga ini apa maksudnya ini Pak Ferdi ngaco ini pertanyaannya. Tapi terus setelah diulang-ulang lagi clue-nya harta paling berharga. Kok warna yang disebut warna itu aja gitu ya. Terus baru adalah warna-warna uang kertas ya. Jadi ketika merah ditambah merah ya hasilnya tetap merah. Biru tambah biru hasilnya merah. Oh, ini warna uang gitu. Ya, terus sampai pertanyaannya keberapa tadi itu baru nangkep gitu. Terus waktu saya jawab hijau, tadinya juga hijau-hijau itu hijaunya 2 bukan 1. Ya. Tapi dijawab 1 salah. Terus Pak Ferdi ya hijaunya 2, hijau-hijau. Ya bener, baru tahu itu. Ya pasti betul lah itu warna-warna gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Peter ya. Yang lain paham belum? Jadi intinya uang itu ya. Ya. Coba kita tes kepahaman. Andi buat soal. Untuk mengetes apakah Anda paham permainan ini. Masih bingung? Jeffrey paham enggak Jeffrey? Darwin sebentar lagi nih. Sudah. Jeffrey paham penjelasannya tadi? Paham. Oke, coba Jeffrey buat soal. Paham juga. Kalau kurang bisa buat soal mungkin jarang dapat duit jajan kali waktu sekolah ya. Oke, silakan Jeffrey. Debutan nih kalau naik duit. Transfer ke ATM itu. Biru dikurang ungu. Hasilnya apa? Biru. Ya, Andi, biru dikurang ungu. Hasilnya apa, Dik? Hijau lah. Salah. Biru. Coba. Oke, Jep. Biru kurang ungu. Jawabannya, Jep?
Hijau-hijau. Hijau-hijau boleh, atau hijau ungu-ungu juga boleh untuk buat mereka pusing. Oh iya, ya bisa. Jadi tergantung kreativitas. Oh, Dapat Andi? Belum Paham? ditambahin kalau coklat. Ya, coklat. Ya, tergantung kreativitas. Andi paham? Andi? lumayan ya, ngerti kayaknya. Kayaknya ngerti. Oke. Kalau Anda benar-benar ngerti, ya, coba tes lagi. Hijau dikurang ungu, dikurang coklat, dikurang coklat. Jebret, jadi apa? Apa tadi biru ya? Hijau dikurang ungu, dikurang coklat, dikurang coklat. Nggak ada warna. Weh. Paham? Tahu kan? Ya, ngerti? Paham lah. Semuanya dapat? Oke. Sekarang ketika kita selesai memainkan permainan pola, kita lempar lagi. Oke, menurut Ibu Else maknanya apa kira-kira dari permainan tadi? Silakan Bu Elsa, kira-kira maknanya apa? Oke, mungkin lagi ini. Anton, kira-kira menurut Anton maknanya apa? Makna permainan tadi, Anton? Silakan Anton, makna permainan. Harta yang paling berharga uang, makanya makna saya ini agak suatu kadang harus diuangkan. Ya, yes. Oke, Andi, kira-kira apa yang didapat? Apa ya? Belum dapat sih. Apa sih dari uang ini? Maknanya. Diki? Apa ya? Apa yang Anda dapat? Oke. Nggak apa-apa sampai pukul. Jeffrey? Apa yang Anda dapat dari permainan ini? Harus melihat lebih detail. Oke. Ibu Elsa, memungkinkan voice Ibu Elsa? Ibu Elsa, apakah memungkinkan bersuara? Oke, baiklah, begini. Jadi begini teman-teman. Begitu saya selesai bermain. Aku nak kasih itu kok. Oke, silakan adik. Maknanya. Kalau salah mohon maaf ya. Tidak lah, ini tidak ada benar, tidak ada salah. Silakan adik. Kalau menurut aku itu kan clue-nya harta yang paling berharga. Dan dari permainan ini kita kan bisa mengalihkannya dengan kayak coklat ditambah coklat, merah ditambah merah, atau merah dikurang merah. Dan hasilnya kan itu sama, nilainya tetap sama. Jadi kita di sini memiliki satu kesamaan yang sama dan kualitas diri yang sama. Itu baik sih. Oke, luar biasa. Thank you Andi ya. Jadi begini, intinya adalah Anda nantinya sebagai seorang icebreaker, seorang pembawa acara yang memberikan hiburan berupa permainan, kualitas fee Anda, bayaran Anda nanti mau tinggi atau tidak tergantung setiap apa yang Anda bawakan, apakah Anda mampu memberi value, nilai tambah. Setelah Anda selesai bermain, Anda mampu mengemasnya, Anda berikan edukasinya, Anda berikan motivasinya, itu yang akan membuat Anda dibayar lebih mahal. Dibandingkan kita bawain permainan, hanya hahaha, tapi ujung-ujung tidak tahu mau dibawa kemana. Itu akan membuat bayaran Anda belum terlalu tinggi. Makanya saya mengajak Anda untuk berpikir supaya Anda terlatih, Anda terbiasa. Oh, permainan ini yang bisa diambil. Maknanya ini, gunanya untuk ini. Sehingga ketika nanti Anda bawain permainan, Anda pun sudah terbiasa. Itu poinnya. Dari permainan tadi, ada banyak hal yang kita bisa kaitin. Misal, kalau Bu Else adalah seorang penjual properti atau ada orang yang bekerja di bidang asuransi, Anda bisa mengaitkan ibaratnya sebelum memulai presentasi, tentu semua yang hadir hari ini pasti semuanya butuh uang. Dan untuk itu pada kesempatan hari ini saya akan membawakan bagaimana rahasia mendapatkan uang melalui properti. Jadi bisa dikonekkan, bisa dihubungkan. Atau misal Anda sebagai seorang motivator
Anda mau membawakan sebuah materi. Anda bisa mengaitkannya misal seperti ini. Baik, Bapak Ibu, dari permainan tadi, ternyata ada orang yang mampu menebak dengan cepat warnanya. Dan ada juga orang yang belum dengan cepat menebak warnanya. Apa yang membedakan antara orang yang mampu menebak warna dengan cepat dan antara orang yang belum mampu menebak warna dengan cepat? Dan ternyata yang membedakan kedua orang tersebut adalah orang yang mampu menjawab warnanya dengan cepat karena orang tersebut sudah tahu titik-titiknya, sudah tahu apanya kira-kira. Dia sudah tahu apanya kira-kira? Sudah tahu apanya kira-kira? Dia tahu value-nya. Bukan. Value-nya masing-masing. Belum terlalu tepat. Jeffrey, orang Warna tersebut duit. apa? Apa Bu Jeffrey? Duit. Polanya good, Pak Albert. Good. Satu kata dari Pak Albert. Antara orang yang tahu jawabannya dengan tepat atau belum tepat, yang membedakan adalah orang yang tahu karena dia sudah tahu polanya. Dan ternyata ketika Anda gagal, itu ada polanya. Dan Anda berhasil, juga ada polanya. Hari ini kita akan membahas bersama apa saja rahasia menjadi seorang yang sukses. Misal begitu. Bagaimana Anda menemukan pola-pola kesuksesan Anda. Misal begitu. Jadi kita mengkaitkan permainan tadi dengan pola. Sehingga kita mencapai kesuksesan. Atau Anda ingin memberikan motivasi. Oke Bapak Ibu, seperti yang Anda lihat dari permainan pola tadi. Kalau kita mau memainkannya 4 jam, 5 jam, bakal atau seharian sekalipun. Tentu kita akan mampu menjawab soal tersebut. Hanya masalah waktu. Apakah Anda pantang menyerah atau tidak? Kalau Anda belum berhasil jawab, coba sekali lagi. Anda masih belum berhasil jawab, coba sekali lagi. Anda masih belum berhasil jawab, coba sekali lagi. Sampai Anda coba, dan coba terus. Sampai Anda dapat dengan sendirinya. Misal begitu. Jadi tergantung Anda. Satu permainan, Anda bisa bawain dari berbagai macam sudut. Bisa tadi ke pola kesuksesan, bisa tadi semangat never give up-nya, misalnya tadi sebelum memulai presentasi untuk properti, ada banyak sudut pandang. Tergantung bagaimana cara Anda mengemasnya. Oke, sebelum saya lanjut lagi tentang teka-teki, ada yang mau ditanya sampai di sini? Pak Albert, ada yang mau didiskusikan? Mungkin boleh pakai video kalau memungkinkan, kalau enggak boleh via chat juga silakan. Pak Albert. Diki, silakan. Cukup. Tadi. Ya, Pak Albert, silakan. Oke. Yang lain dulu aja. Oke, silakan. Saya menyimak. Pak Dani, silakan. Kalau mau ada tambahan. Pak Yoga, silakan. Bu Flora. Ya, silakan. Siapapun yang ingin bertanya. Anton, Andi, Jeffrey, silakan. Andi, paham tadi? Mengapa saya katakan pola bukan value? Paham? Saya ingin giring mereka tadi ke tema acaranya. Ya. Makanya tapi ingat, ketika ada orang yang ini, jangan katakan dia salah, tapi katakan belum tepat atau terima kasih atas jawabannya. Mungkin Anda bisa bungkus lagi, apa boleh pada kesempatan ini saya izin menambahkan. Jadi tidak boleh menyalahkan jawaban peserta, etikanya. Boleh katakan belum tepat, hampir tepat, sedikit lagi, atau terima kasih jawabannya. Apa boleh saya mohon izin untuk melengkapi? Itu akan membuat Anda lebih profesional. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Cukup dimengerti? Oke. Ini adalah bagaimana? Ya, silakan, Bu Elsa. Ya, jadi misalnya kita ada permainan, ya. Kemudian audiensnya nggak nangkep-nangkep nih kalau ketemu orang-orang seperti saya. Ya, nggak nangkep-nangkep terus gimana? Makanya ini adalah permainan yang sifatnya Anda harus ukur audiens Anda levelnya berapa. Jadi begini, ini termasuk permainan pola yang langsung saya agak loncat agak ke medium karena saya lihat ada beberapa orang yang sudah sering bermain logika
dan sudah banyak tahu saya punya game, makanya saya agak loncat ke medium. Kalau misalnya Ibu Elsa berhadapan dengan orang yang mungkin masih awam, berikan pertanyaan yang lebih ringan dulu, kuisnya. Misalnya dia berhasil jawab, di tengah-tengah mungkin Anda boleh tingkatin. Contoh, ini permainan sederhana. Saya buat level yang paling bawah. Sehingga Ibu Elsa tidak ada kekhawatiran, mereka tidak bisa jawab, dan tidak ada kekhawatiran habis waktu. Saya akan memainkan sebuah permainan yang simple. Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini berapa, Bu Elsa? Gimana kok? Sorry. Oke, semuanya simak baik-baik ya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini berapa, Bu Elsa? Gambarnya di saya berubah-ubah soalnya kok. Sorry. Gak apa-apa, santai-santai. Oke, Andi berapa, Andi? 6 dah. Oke, Jeffrey? Orang gitu. Jeffrey? Ini 1. Oke, Anton? 1. Oke. Anton, Jeffrey, tahan, diam. Kita akan mencerahkan yang lain dulu ya. Jeffrey paham gamenya ya? Jeffrey, gamenya paham? Jeffrey? Paham. Oke. Sekarang Jeffrey, Paham. liatin saya bawainnya seperti apa. Nanti Jeffrey yang bawain. Ya. Jeffrey lihat gaya saya bawainnya seperti apa. Nanti Jeffrey bawain. Oke. Ibu Elsa masih bisa melihat saya? Ibu Elsa? Ibu Elsa? Ibu Elsa? Halo? Bisa lihat? Iya, Coach. Oke, Pak Albert. Ya, ini ya. hilang-hilang soalnya. Oke, siap. Sorry, ya. Pak Albert, Bu Elsa, dan yang lainnya, perhatikan baik-baik ya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini? Berapa, Dik? Aku Ya. 5. Oke, Pak Albert? Pak Albert, boleh jawab? Tadi kurang jelas. Oh. Saya agak kirinya sinyal baru. Oke, siap. Ibu Elsa? Tiga. Oke. Jeffrey? Jeffrey? Berapa jawabannya, Jeffrey? Jeffrey? Jawabannya berapa? Jeffrey, kedengaran Jeffrey? Halo, Jeffrey? Disconnect, Dok. Iya, keluar deh. Anton, berapa jawabannya, Anton? Anton? Anton, jawabannya berapa? Kok tadi ulangi soalnya? Jeffrey, tadi tahu soalnya, Jeffrey? Jeffrey? Saya tahu soalnya. Jeffrey? Jeffrey? Enggak dengar. Oke, perhatiin baik-baik. Enggak tahu. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini? Berapa, Andi? 3. Oke. Andi? 3. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Perhatiin baik-baik. Jawabannya benar 3. Oke, sekarang perhatiin baik-baik. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini? Berapa, Andi? 2. Andi? 2. Andi? 1, Dok. Oke. Jeffrey, jawabannya berapa, Jeffrey? Yang ini 2. Ya. Tapi cara kamu memainkannya jangan seperti itu, Jeffrey.
Kamu harusnya paham. Kamu memainkannya jangan harus kayak Pak Peter. Kamu ngerti lah beda kamu dengan Pak Peter jawab. Dengan Bu Elsa tadi. Oke. Lupakan. Anton paham nggak game ini, Anton? Jeffrey paham nggak game ini? Paham. Anton berani bawain? Jeffrey berani bawain? Anton, Jeffrey? Coba. Oke, Jeffrey coba. dulu lah. Jeffrey bawain, coba. Tes dulu. Ya, yang lain coba. Coba. Kedengaran nggak? Tes. Kedengaran. Ya. Ini 1. Yang ini 2. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan kok. Layar. Kelihatan. Kurang Oke, agak mundur mungkin, Jeff. Ya, silakan, Jeff. Bentar. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini 3. Ini Salah, Jeff. Sorry, aku cut. Karena kalau enggak nanti bisa kacau. Sorry, lu salah bawainnya tadi. Lu coba pikir salahnya di mana. Anton, coba Anton. Oke. Oke, lu tadi ada yang salah. Coba lu pikir-pikir. Makanya gua cut. Kalau enggak mereka enggak bisa jawab. Anton, coba mainin Anton. Silakan Anton. Ini 1. Oke, ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini. Oke, silakan jawab. Andi? Hmm? 2. Oke, Bu Flora? Bu Flora? Albert? Pak Albert? Bu Flora? Bu Elsa? 2. Oke. Iya, 2. yang disebut. Oke. Sudah paham game yang ini? Sudah paham? Paham? Sudah paham ya? Oke. Andi paham? Belum begitu sih kok. Oke. Jeffrey, coba silakan Anda jelasin Jeffrey. Jeffrey jelasin gamenya. Jeffrey silakan. Jadi game ini dilihat dari jumlah katanya. Contoh, ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Jika ditanya ini 1, dilihat dari apa yang kita katakan. Gitu loh. Oke. Tahu tadi Jeffrey ada kesalahannya gini. Ketika saya tanya yang ini, ketika orang jawabnya mau angka berapapun, Anda tidak boleh jawabnya yang ini 2. Harusnya hanya jawab 2 saja. Paham nggak Jeffrey? Oh, Iya, tadi. paham. Anda tidak boleh mengulangi yang ini 2-nya. Itu kan menjadi petunjuk orang langsung sadar. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa tadi saya cut? Tadi Jeffrey mengatakannya seperti ini. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini 3. Saya cut. Terasa nggak? Tadi bilangnya seperti itu. Iya. Benar kan? Nah, Iya, makanya saya cut. Maka tidak akan bisa dijawab. Tidak sadar aku tadi. Ya? Paham permainannya teman-teman? Paham? Paham teman-teman permainannya? Paham? Paham lah. Paham? Oke. Sekarang masuk lagi ke pertanyaan. Dari permainan 1, 2, 3 tadi, apa yang bisa Anda dapat? Teman-teman paham belum jawaban game tadi? Atau ada yang masih bingung? Pak Albert paham? Ya, kata kuncinya dari kalimat, bukan dari dari visualnya. Yes, betul. Jadi kalau kata-kata terakhir kita ini, jawabannya 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Oke, jadi kalau dia mau gerakan apapun, misalnya bilang begini. Kalau yang ini, berapa teman-teman? Kalau yang ini? 3. Ya. 3. Jadi mau visualnya apapun, nggak jadi masalah. Cukup jelas? Oke. Kemudian, masuk ke meaning. Apa yang bisa didapat dari permainan tadi? Silakan. Dari Jeffrey, apa yang Jeffrey dapat? Jeffrey, apa yang Jeffrey dapat? Maknanya? Oke, Andi, apa yang Andi dapat maknanya?
Menurut aku sih kita harus lebih detail apa yang disampaikan oleh orang. Nah, dari pesan orang itulah kita bisa memetik apa yang bisa kita perbuat gitu. Karena ini kan berbahas tentang ini adalah salah satu menurut saya bisa terjadi miskomunikasi karena tidak mendengarkan pesannya dari orang lain. Makanya kita harus bisa menangkapnya dengan detail. Itu aja sih. Luar biasa. Mantap ini. Ya. Pak Albert boleh disampaikan kira-kira Pak Albert apa yang Pak Albert dapat dari permainan ini? Silakan Pak Albert. Dalam pekerjaan atau bisnis ada dua hal, ada hal yang prinsip, ada hal yang teknis. Ketika kita mengetahui hal yang prinsip, yaitu kata kuncinya atau clue-nya, hal teknis itu mau apapun bentuknya dapat diselesaikan dengan hal-hal yang prinsip. Wah, atau keren. situasi apapun, selama kita tahu hal yang prinsip, kita bisa tetap menemukan problem solving-nya. Mantap. Keren. Luar biasa Pak Albert, thank you. Satu orang lagi silakan, siapa yang mau memberikan pendapat dari permainan ini, yang ini, kalau yang ini? Bu Flora, mungkin boleh menambahkan, silakan Bu Flora. Oke, Bu Flora mungkin ingin menyampaikan? Atau Pak Yoga, Pak Dani? Silakan. Oke, selamat bergabung. Bu Maria ya. Mungkin boleh join audio. Iya, join audio ya, selamat bergabung. Oke, Jeffrey, apa yang Jeffrey dapat dari permainan tadi? Maknanya. Untuk melihat sesuatu itu kita harus lihat dari jangan dari satu sudut pandang, melainkan harus lebih. Oke, luar biasa ya. Thank you Bu Maria ya, sudah meluangkan waktunya. Thank you, gak apa-apa ya. Nanti kita juga akan ada rekamannya ya. Oke, sekarang semuanya perhatikan baik-baik ya. Setelah Anda bermain, Anda tanyakan maknanya. Kemudian Anda izin menyimpulkan. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Namun apa boleh saya mohon izin untuk melengkapi atau menambahkan? Permainan tadi mengajarkan kita banyak orang mampu bekerja dengan tangan dan kaki. Namun hanya sedikit orang yang mampu bekerja dengan hati. Terkadang ketika kita bekerja, badannya boleh di sana, tetapi pikirannya, hatinya, jiwa raganya itu melayang-layang entah kemana. Kurang fokus dan kurang konsen dan kurang menjiwai pekerjaan tersebut. Melalui permainan ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita mampu bekerja dengan hati. Jebret. Meaningnya dapat. Permainannya simple, tapi maknanya dalam. Ini adalah permainan pembukaan yang sangat simple, pasti bisa dijawab, hanya kurang lebih 5 menit. Jadi, ketika misalnya ini berhasil dibawakan, masuk ke permainan yang lebih berat seperti tadi. Jadi ada levelnya. Anda tahu kapan permainan Anda di depan itu harus semudah mungkin, masuk materi ke tengah, agak lebih berat lagi, mau dekat ke akhir, agak lebih menantang lagi. Sehingga ada dinamika ketika Anda membawakan materi. Ya, jadi hari ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana permainan dan teka-teki, ya. Dan mudah-mudahan permainan teka-teki ini bisa menginspirasi Anda. Anda ngerti cara bawainnya seperti apa, ekspresinya seperti apa, menipu mereka seperti apa. Permainan boleh sama, tetapi cara bawa Anda, seni Anda mengemasnya, membuat mereka menjadi bingung, itulah seninya yang paling mahal. Ketika Anda melihat ekspresi orang bingung, bengong, kok bisa hijau ya? Kok bisa biru ya? Dari mana ya? Kok aku nggak dapet ya? Itu yang buat Anda lebih bernilai. Dapat ekspresi mereka, kemudian mereka dapat jawabannya mereka. Wow, ternyata semudah ini ya. Hanya mengingat warna uang ya. Kok nggak kepikiran ya? Misal seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, cara Anda membawakan akan bergantung dan berpengaruh ketika Anda menyampaikan
Apakah mereka paham? Apakah mereka mengerti? Tergantung dari cara Anda membawakan. Walaupun permainan sesederhana apapun. Ya, itu poinnya. Sekali lagi, thank you atas waktunya, atas tugasnya yang telah membuat tepuk, membuat senam. Minggu depan, saya ajak Anda. Mari, ciptakan teka-teki ataupun permainan. Boleh permainan pola seperti tadi, atau hanya teka-teki yang mungkin Anda pernah dapat, yang ingin Anda share, ya. Jadi bebas, teka-teki dan permainan, ya. Nanti minggu depan Anda akan praktek. Sekali lagi saya pesankan, sebenarnya kalau Anda mau berbicara ice breaking, Anda bisa nonton YouTube, Anda bisa baca buku. Tapi apa yang membedakan antara Anda baca buku, Anda nonton YouTube, dengan Anda ikut sesi ini? Kalau Anda nonton YouTube, YouTube tidak akan bisa memberitahu Anda, Andi, kekurangan Anda di sini. Andi, pemilihan katanya kurang tepat. Coba diganti dengan yang ini. Di sesi Zoom inilah Anda akan dapat feedback. Ketika Anda paham materinya, tapi Anda tidak praktekin, maka Anda tidak tahu tolak ukur pembawaan Anda sampai mana. Anda ingin memakai ice breaking ini untuk pekerjaan Anda seperti apa. Kalau Anda praktekin, Anda konsultasikan, saya berharap saya bisa bantu Anda juga untuk memaksimalkan. Oh, saya mau pakai ice breaking ini untuk memulai presentasi saya ketika mau closing. Oh, saya mau pakai ice breaking ini untuk menjadi MC yang profesional lebih hidup. Oh, saya mau pakai ice breaking ini untuk acara training saya supaya lebih hidup. Tentu semua orang punya tujuan yang berbeda-beda. Makanya saya ajak Anda, buatlah ice breaking Anda sesuai bidang Anda, praktekkan di Zoom ini, kita sama-sama belajar, memberi masukan, supaya Anda semua yang hadir di ruangan ini sama-sama bertambah ilmu Anda, skill Anda, dan membuat pribadi Anda menjadi lebih bertumbuh. Dan sekali lagi, thank you atas waktunya. Minggu depan, boleh dibantu untuk kumpulkan permainan sama teka-teki. Dan di minggu ketiganya, di tanggal 17 nanti, Anda akan praktekin teka-teki dan permainannya. Kemudian saya akan membawa kelas ice breaking with magic. Jadi saya akan share tentang magic. Sekitar beberapa trik untuk Anda, ya. Oke. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk tanya jawab. Kemudian kita akan akhiri kelas ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan. Saya beri waktu 5 menit bagi Anda yang ingin bertanya. Cukup dimengerti? Oh iya, nanti yang minggu depan tuh teka-teki sama permainan 2 dong berarti? Ya, betul. Permainan ini maksudnya seperti apa nih? Permainan bebas, mau seperti saya tadi bebas, yang 1, 2, 3, atau mau permainan apapun yang kira-kira bisa mengajak penonton yang ada di sini. Bebas mau main apa. Oh iya. Ya. Oke, gak apa-apa ya untuk yang masih ada di rumah sakit, tetap semangat ya. Oke, dan thank you, apalagi yang hujan pun sampai meluangkan waktu untuk ini. Tenang, kita akan rekam dan Anda akan dapat nanti di grup. Tapi sekali lagi, minggu depan, kalau Anda aktif, Anda terlibat, Anda benar-benar dapat esensi dari ice breaking ini. Sehingga Anda investasi itu tidak sia-sia. Bagaimana saya ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Ayo, kita tingkatkan skill kita di ice breaking ini. Apa yang Anda kurang, saya bantu berikan masukan. Ya, kita sama-sama belajar. Silakan. Pak Albert, ada yang mau ditanya? Pak Albert? Tepuk buka berapa kali maksimal diberikan teka-teki? Oke, thank you Bu Maria. Untuk Ibu Maria, teka-tekinya 1 aja untuk di awal. Kemudian Anda masuk ke materi, kemudian Anda lihat konsen mereka mungkin mulai turun, atau mereka mulai bosan, Anda boleh masuk ke tantangan permainan lagi yang berikutnya. Tapi untuk di awal, jangan terlalu lama-lama, 1 saja. Ya,
Oke, cukup menjawab Bu Maria. Kalau ada yang ingin lagi ditanyakan, silakan. Pak Albert tadi ada mau bertanya atau siapa tadi? Silakan. Ya, saya. Ya, silakan Pak Albert. Nah, kalau ice breaking ini saya kolaborasikan, misalnya si soalnya karena saya belum kebayang online ya ice breaking. Saya kolaborasikan, saya kasih share PowerPoint atau share di whiteboard, lalu audiennya suruh jawab, itu juga possible ya? Yes. Nggak harus sangat betul. Ini. Betul. Jadi boleh pakai PowerPoint, sudah dikirim, dia punya gambar teka-tekinya, tinggal di-share di Zoom. Ya. Itu boleh. Ya. Ya, dikombinasi maksudnya, kombinasi. Ya. Seperti itu juga boleh. Itu juga lebih simpel. Nanti kasih mereka jawab, sudah kumpul. Seperti kan di grup kita ada tuh, teka-teki Albert Einstein, Anda boleh berikan itu. Teka-teki korek api, Anda boleh berikan itu. Selingannya. Tapi sekali lagi, yang perlu Pak Albert perhatikan adalah seni memilih teka-teki logikanya. Apa makna yang akan Pak Albert bawakan dengan materi Pak Albert? Bagaimana mengkonekkannya? Sehingga ketika selesai mereka menjawab teka-teki itu, Pak Albert memberikan makna jegar yang mendalam terhadap materi tersebut. Kalau Pak Albert mampu mengkonekkannya, itu akan membuat materi Pak Albert lebih powerful. Jadi teka-teki kan banyak nih Pak Albert. Jadi kita harus bisa punya feeling, kita harus mampu memilih kira-kira yang cocok dan tepat seperti apa untuk menghubungkannya. Gitu. Thank you Pak Albert. Ya. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir, silakan. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Luar biasa nih Pak Albert ya. Mantap nih, selalu semangat, selalu belajar terus. Saya kagum dengan beliau ya. Sekali chat di grup WA, banyak seminar yang sudah diikuti. Saya sangat applause banget ya dengan Pak Albert. Keren. Thank you loh Pak Albert. Ya, semangat pembelajarannya. Wah. Luar biasa nih Pak Ganda ya. Appreciate banget ya. Sama yang lain-lain ya. Oke. Ya, ada pertanyaan juga. Boleh tanya satu? Boleh, satu lagi terakhir silakan Pak Albert. Nah, gini, kan kalau kemampuan seseorang untuk mengkaitkan antara game dengan materi, katakanlah dengan materi yang diberikan, kan seringkali ada yang suka bilang kalau peserta, Pak saya orang mudeng katanya, nggak connect gitu. Kan ada yang kadang konsentrasinya bagus atau enggak. Apakah itu sebaiknya kita di akhir acara juga diingatkan kembali, ingat Bapak Ibu sekalian atau teman-teman, ice breaking tadi di awal acara ya. Nah, jadi itu mungkin bisa, kan permainan kan bisa lebih mempermudahkan orang mengingat materi. Yes, betul. Menurut saya ya. Betul. Kalau saran saya, hati-hati Pak Albert, jangan sampai terjebak begini. Ketika Pak Albert memberikan pembukaan, ice breaking-nya dibuka di depan, kemudian masuk makna, saran saya di akhir jangan diulang lagi yang di depan. Karena mengapa? Pasti di bagian body presentation, di bagian tengah, Pak Albert kan pasti ada materi tuh. Betul? Nah, materi yang di tengah ini yang akan diberikan closing di akhir untuk diingatkan kembali. Jangan diajak yang di depannya. Depan ini hanya sebagai pengantar, dikawinkan ke tema. Bukan ke isi konten. Oh, ke tema ya? Yes, ke tema. Betul. Jadi membingkai ini, permainan ini apa hubungannya ke tema. Di body, ada misalnya sebuah permainan atau apa yang memudahkan lagi di level kedua, di body presentation, masuk isi. Pas di kesimpulan akhir, kita nanya untuk di body-nya ini, apa saja makna yang Anda dapat. Untuk diulangin kembali. Oke, dari materi hari ini kita belajar apa? Ini, dan ini. Udah ditutup. Jangan dibahas yang depan tadi. Kalau enggak, pikiran mereka bercabang. Intinya enggak dapat, sayang. Jadi opening untuk kaitin ke tema. Body disimpulin ke closing. Nah, maksudnya gini, pas di body gitu kan ice breaking tuh bisa di awal kan untuk suasana aja. Ya. Tapi
ice breaking kadang-kadang sesi pertengahan sebenarnya kita bisa gunakan karena saya ngikutin yang Pak Ferdi. Saya terinspirasi bikin ice breaking itu bukan hanya untuk supaya nggak jenuh atau supaya nggak ngantuk. Sebenarnya ice breaking itu bisa dijadikan sarana untuk pengingat konten, misalnya saya yang tadi contoh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu memahami pola sukses, ingat kembali ke permainan yang tadi, warna atau permainan itu. Nah, supaya maksud saya itu supaya orang ingat, oh iya dulu pernah bermain dengan pola warna. Kalau saya mau sukses itu harus ingat pola. Gitu. Good. Itu juga boleh. Kayak itu. Boleh. Good. Jadi tergantung feeling kita lah. Karena kalau kalau bilang ada 3 variabel sukses yang harus diingat teman-teman, misalnya A, B, C. Kadang-kadang dia lupa gitu. Saya juga pribadi ternyata suka lupa. Tapi kalau tadi Ferdi permainannya mana dikaitkan dengan uang, saya nggak lupa-lupa. Kaitkan dengan yang ini, yang ini, kalau yang ini tuh nggak lupa-lupa gitu. Karena mungkin ada kita sedikit banyak kayak bisa mentertawakan kebodohan kita. Saya, waduh, untuk ingat. Itu lebih ingat. Melekat. Betul. Boleh Pak Albert, diperkuat lagi boleh. Ya maksud saya tuh, saya malah jadi dapat insight bahwa biasa kan kalau saya ketika ngasih training, saya mengulangi, jadi kita summary-kan materi setengah hari ini apa aja, A, B, C. Tapi saya kadang-kadang ice breaking itu hanya dipakai untuk memecah suasana supaya nggak jenuh aja. Tapi tadi jadi kepikir ide bahwa ice breaking itu, permainan itu bisa jadi meaning pengingat akan modul yang kita sharing. Sip. Thank you. Ada meaningnya ya. Tanpa meaning cuma just pengingat, just icebreaker doang. Icebreaker doang. Betul. Dan tentunya thank you Pak Albert. Statement terakhirnya membuat kita bersama-sama belajar di pertemuan ini bagaimana ice breaking kita mampu juga ke meaning. Thank you Pak Albert ya. Luar biasa. Oke. Sama-sama. Thank you Pak Albert sudah bantu melengkapi dan semua yang hadir. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Nanti saya akan kirimkan rekamannya dan yang mau tanya-tanya boleh via chat atau japri saya. Ya. Thank you. Saya harus siap-siap lagi untuk kelas berikutnya. Thank you semuanya. Mari. Thank you ya. Mari. Thank you kok. Thank you. See you. Thank you Pak Albert ya. Mari. Luar biasa Pak Albert. Thank you. Ya, terima kasih Coach Ferdi. Ya, thank you Bu Flora ya. Santai, yang penting ilmunya dapat. Sambil kerja. Siap, thank you Bu Flora. Mari. Thank you semuanya ya. Terima kasih, Coach. Sukses selalu. Mari.